Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Hari ini aku akan membacakan teman kita yang berulang tahun. Pada tanggal 29 Juli, ada Faiz Brian Joso Raharjo, kelas Eklesia. Lalu, tanggal 31 Juli, ada Julian Karis Ade Prasetyo Putro, kelas Agape. Selamat ulang tahun ya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Shalom anak-anak, kita jumpa dalam kasih Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Dan nanti kita akan berdoa untuk yang ulang tahun dan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Mak Pang mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, syukur serta terima kasih kami ucapkan kepadamu karena hari ini kami merasa bahagia dan kami boleh beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk dua anak yang ulang tahun, Dolly dan Brian, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kak Emi. Halo Kak Nana. Sudah lama nggak berjumpa. Iya. Aduh sekarang seneng ya. Bisa goes-goes lagi. Iya. Kemarinnya sudah. berapa berbulan-bulan di rumah ya? Iya Kak Nana karena sekarang corona. Aduh Kak Emi sudah kemana aja ini? Saya sudah muter parah. Aduh senengnya. Iya. Kabarnya teman-teman gimana ya? Ketemu dulu yuk. Ya, ketemu ya, dulu. yuk, ketemu yuk, dulu. yuk. Sudah ada. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Gimana kabarnya? Pastinya Kak Nana, semua adik-adik di rumah sehat, Kuat. diberkati. Aduh Kak Emi, coba sekali lagi biar lebih kompak ya. Gimana adik-adik kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, diberkati. Wah Kak Emi, Kak Nana sudah happy. Iya. Coba Kak, adik-adik ditanya happy apa enggak ya di rumah, jangan-jangan ada yang mencucu. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak di sini percaya adik-adik semuanya bersuka cita. Coba sekarang senyum dulu. Mana senyumnya? Oke. Yuk Kak Nana, kita nyanyi dulu. Oh ya, sebentar Kak Emi. Kalau sukacitanya apa karena sekarang sudah bisa goes-goes iya. gitu?
Oh ya, itu juga termasuk Kak Nana. Apa karena sekarang ini sudah new normal, jadi kemana-mana nggak usah pakai masker? Kalau harus pakai masker itu masih tetap Kak iya. Nana. Tetap rajin cuci tangan Tetap ya Kak rajin Emi. cuci tangan dan jaga jarak. Betul. Iya. Tapi yang paling pasti apa Iya. Kak Emi? Oh, yang paling utama itu bersukacita karena kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus. Sip. Iya. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Yuk. Ya Kak Emi? Oke. Halo, halo, hola, hola, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya, berarti lebih sukacita lagi karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya. betul, Kak Tuhan Nana. Yesus juga tidak pernah meninggalkan adik-adik Adik-adik yang semua. ada di rumah. Siapa Betul yang di sini sekali. suka naik sepeda seperti Kak Emi, seperti Kak Nana tadi, sepedaan? Atau ada yang suka apa, berenang? Ya, ya sekarang mungkin tetap nurut sama mama papa ya. Kalau mama papa bilang jangan dulu ya jangan pergi dulu. Kalau boleh sebentar ya boleh Iya. ya. Sekarang Kak Emi sama Kak Nana mau lanjut Mau sepedaan. sepedaan dulu, sepedaan Ya, ya, ya. kemana Kak Nana? Puter-puter ya, biar kurus ini. Ini karena corona jadi tambah Oh gemuk. iya, Ini tapi biar saya kurus. nggak mau pakai helm Kak Nana. Yalah, ya pakai helmnya. Nggak mau sebetulnya tadi ibu itu sudah pesan sama saya suruh pakai helm, tapi saya nggak mau somo Kak Nana. Loh, tapi kan ini untuk keselamatan Kak Emi. Nggak mau tak bawa aja Kak Nana. Oh dibawa aja, kan tadi sudah disuruh sama ibu suruh pakai helm toh. Iya, tapi kan ibu nggak tahu Kak Nana. Ibu kan di rumah Kak Nana, nggak tahu. Tapi kan ada yang melihat Kak Emi. Ada Tuhan Yesus Ada ya. Tuhan Yesus yang melihat. Kok Kak Emi nggak nurut, nggak taat? Kan disuruh pakai helm untuk keselamatan Kak Emi. Jadi nanti kalau ada nggak sengaja kepleset jatuh, bisa Iya, Kak Nana. tetap selamat. Oh, berarti harus dipakai ya Kak Nana. Ya iya, coba ya kita nyanyi dulu biar Kak Emi nanti sama pikir-pikir ya. Harusnya nurut apa enggak, pakai apa enggak gitu ya. Iya, Kita ingat-ingat dulu, karena apapun yang kita lakukan adik-adik, ingat ada Tuhan yang melihat. Ya, yuk nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu.
Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan pikiranmu. Oh iya, hati-hati gunakan pikiranmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan pikiranmu. Ya tuh Kak Emi, meskipun orang tua nggak ngelihat, mungkin guru nggak lihat, tapi ada siapa yang selalu lihat? Ada Tuhan Yesus, Kak Nana. Jadi sekarang nurut ya, dipakai ya helmnya ya. Ya, Masih Kak nggak Nana mau? sekarang. Masih nggak mau pakai? Tapi kok saya tuh keringetan Kak Nana kalau pakai helm itu. Ya kalau sepedaan itu pasti keringetan ya adik-adik ya. Ini Kak Emi kok belum mau padahal kita sudah nyanyi sama-sama ya. Keringetannya kalau di kepala itu enggak enak Kak Nana. Aduh, aduh. Terus tetap nggak mau dipakai nih helmnya. Enggak mau dipakai. Adik-adik gimana ya? Ini Kak Emi kok nggak mau nurut, kenapa ya? Ini pasti ada yang bisik itu di belakang. Jangan nurut gitu ya. Siapa ya yang bisik ya? Bukan Kak Nana loh. Yang membisikkan siapa Kak Nana? Kok enggak kelihatan? Ibu saya enggak membisikkan, teman-teman enggak ada yang membisikkan. Yuk siapa? Belum tahu ya. Adik-adik coba yuk kita kasih tahu Kak Emi. Jadi adik-adik di rumah nyanyi yang keras ya. Kalau iblis menyuruh tidak taat. Loh, waduh, kok ini kok nggak jawab? Ini adik-adik berarti mau ya? Kalau iblis menyuruh marah-marah. Waduh, ini nggak jawab lagi. Ini kok kayaknya mau ya? Adik-adik, nyanyinya kurang keras ya. Nyanyinya kurang keras. Nanti ndak maunya yang keras. Biar ini Kak Emi ndak nurut lagi sama bisikannya si jahat. Oke? Yo, musik. Kalau iblis menyuruh tidak taat. Kalau iblis menyuruh tidak taat. Kalau iblis menyuruh marah-marah, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Adik-adik, nyanyinya kurang keras. Ini kok Kak Emi masih belum nurut. Mau ya nyanyi bareng-bareng ya Kak Emi ya? Nyanyi bareng-bareng biar setannya pergi. Iya? Bisa pergi setannya? Bisa nyanyi bareng-bareng ya Kak Emi? Oke, yuk adik-adik kita semua anak Allah. Kita tidak kalah dengan si jahat. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kita usir si jahat sama-sama dalam nama siapa? Yesus. Yuk. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Sekali lagi, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau iblis menyuruhmu berbohong, tidak mau. Kalau iblis menyuruhmu mencontek, tidak. Yes. Kalau iblis menyuruhmu berdusta, tidak mau. Sama-sama yang keras ya. Lebih baik ku usir
dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Kalau iblis menyuruh marah-marah, Tidak mau. Kalau iblis menyuruh menendang, Tidak mau. kalau iblis menyuruh main game terus, tidak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Kalau iblis menyuruh malas-malasan, Tidak mau. kalau iblis menyuruh mikir yang jahat, Tidak mau. kalau iblis menyuruh memukul, Tidak mau. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Sekali lagi, lebih baik ku usir sambil loncat ya adik-adik. Nama Yesus. Sudah enak Kak Emi? Sudah enak, sadar ini ya? Kak Nana. Harus nurut ya Kak Emi? Iya, harus nurut sama ibu Iya, ini untuk keselamatan untuk juga. keselamatan kita juga. Iya, Sekarang tak dipakai ya, Kak Nana. Emi. Ya. Kita mau lanjut jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana nih Kak Nana? Kemana ya? Ke Jakarta? Aduh, oke. Pak keliling mana ya? Yuk putar-putar pokoknya biar kurus. Putar-putar ya? Ke Oke. stasiun boleh? Halo. Ada Kak Ro. Nana, Kak Emi, mau kemana? Mau jalan-jalan Kak Roto? Olahraga Kak Roto, goes-goes. Biar sehat ya. Biar Iya. sehat. Kan sekarang sudah boleh keluar Sudah sedikit-sedikit, sebentar-sebentar aja Kak Roto. Nanti kalau sudah pulang lagi Pulang gitu. Udah jalan kemana aja nih? Sudah keliling muter-muter. Paraan. Tak lihat gambarnya kok di taman bagus. Oh iya, Udah muter-muter ya? sudah sempet ke sampai Jakarta ya Kak? Ini tapi kok saya belum kurus loh Kak Roto. Oh, harus minum apa obat tuh? Ya Nggak tahu. sudah ya, Kak Yang Roto. penting sehat badannya. Oke, sehat. Sekarang mau kemana lagi? Masih mau lanjut putar-putar, tadi kan istirahat sambil nyanyi-nyanyi sama adik-adik. Oh iya. Sekarang Jangan mau lupa lanjut lu dulu pakai ya. helm. Oh iya ini Ini pasti. tadi mau nggak nurut Pakai. Kak Roto? Nggak boleh bandel loh. Tadi tuh sumuk tapi sekarang sudah Sudah, nurut Kak sudah Roto, nurut sudah sekarang. tak Oh iya, pakai. nggak boleh bandel, harus Oke. pakai helm. Siap, Untuk siap, keselamatan. siap. Oke. Oke. Sip. Iya. Selamat jalan-jalan. Oke. Tuhan berkati. Iya, Iya. dadah Kak Dadah Roto. semuanya, Kak Emi, Kak Nana. Iya. Wah, ternyata kalau habis olahraga itu harusnya badannya jadi sehat, kuat, semangat. Nah, ini yang di rumah adik-adik semuanya, si Lokit, semangat gak kalian semuanya? Wah, pasti udah bangun pagi-pagi, cuci muka, mandi, makan, kemudian ganti baju. Mau apa? Oh iya, benar. Mau sekolah minggu, ya siap, harus siap-siap di rumah. Halo, sama siapa di rumah nontonnya? Sama papa, sama mama, atau sendirian? Nggak jadi masalah, yang penting tetap bersemangat. Ikut Tuhan harus tetap bersemangat. Wah, ini tamannya bagus, tamannya indah ya. Loh, itu loh, banyak yang pada, oh lagi pada santai di sana. Wah, mereka habis jalan-jalan, mereka habis goes. Tadi Kak Nana sama Kak Emi goes juga loh. Terus Kak Roto ingatin tadi, jangan lupa loh kalau goes, kalau naik sepeda harus pakai apa? Helm. Wah, demi apa? Keselamatan. Lawang sekarang naik sepeda aja pakai helm. Om Roto juga punya helm loh. Wah, ini buat naik motor. Wong, wong. Kalau enggak pakai helm tangkap polisi enggak? Ditangkap polisi kalau enggak pakai ini loh. Bukan hanya ditangkap polisi, tapi ini fungsinya bukan untuk ditangkap biar enggak ditangkap polisi, tapi demi keselamatan.
demi apa? Keselamatan. Loh, kita tidak tahu kalau nanti naik sepeda jatuh, naik motor jatuh, kepala bisa terantuk batu. Kepala ini tempat yang vital loh. Di sini semuanya vital. Semuanya ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Yang paling pentingnya ada di dalam sini. Ini fungsinya untuk menjaga apa? Menjaga supaya kepala kita jangan sampai terluka. Jangan sampai gegar otak. Wah, pasti di rumah tidak ada yang mau sampai terjatuh, apalagi sampai terluka. Kalau kalian main-main di rumah, main-main sama teman-teman di sekolah, tidak boleh keplok-keplok kepala lo, tidak boleh kepukul-pukul kepala temennya lo. Kenapa? Karena di dalam kepala kita itu ada organ yang paling penting, namanya adalah apa? Otak. Otak itu penting banget loh, buat mikir, buat semuanya. Makanya kita kalau naik motor suruh pakai helm, kalau naik sepeda suruh pakai helm. Biar apa? Keselamatannya terjaga, biar semua organ yang di kepala ini terjaga. Bukan karena ditangkap polisi. Tadi Kak Emi bilang, enggak apa-apa, enggak pakai helm, enggak ketahuan sama ibu, enggak ketahuan sama mama di rumah. Bukan enggak ketahuan, tapi tujuannya demi apa? Keselamatan. Sekarang Om Roto mau tunjukkan. Tadi kalian semuanya kan lihat ini. Wah, ini ada gambar apa nih? Otak. Di dalam sini ada otak. Buat apa? Buat mikir, buat semuanya dalam tubuh kita itu diatur oleh otak ini loh. Kita bisa melihat, punya mata. Kenapa? Karena ada otaknya. Kita bisa ngomong karena ada otak yang mengatur supaya kita bisa ngomong. Oh, banyak lagi di sini. Wah, ada tangannya. Peace, peace, peace. Lah kita bisa gini-gini peace-peace itu yang nyuruh siapa? Otak kita loh. Kemudian ini ada gambar apa lagi? Oh iya, ada kaki. Kita bisa melangkah, kita bisa jalan, kita bisa lari semuanya karena kita punya apa? Punya kaki. Yang ngatur apa? Otak kita. Ya. Maka dari itu kita harus menjaga kepala kita dengan baik, menjaga otak kita dengan baik. Jangan sampai terluka. Wah, kalian semuanya kemarin pasti sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kan kita sedang berbicara tentang apa? Menggunakan perlengkapan senjata Allah. Karena apa? Lawan kita bukan teman-teman. Lawan kita bukan mama. Lawan kita bukan guru kita. Tapi lawannya siapa? Iblis, benar. Kita supaya menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah agar kita bisa melawan tipu daya iblis. Loh, musuh kita iblis. Musuh kita musuh yang tidak kelihatan, penguasa dunia ini, iblis. Maka dari itu untuk melawan iblis, kita tidak menggunakan senjata pisau, tidak menggunakan senjata pistol, tidak menggunakan apa lagi? Tangan kita tidak bisa. Maka firman Tuhan berkata supaya kita mengenakan selengkap senjata Allah, supaya kita bisa melawan tipu daya iblis. Kita harus menggunakan apa? Ikat pinggang. Menggunakan apa lagi? Baju zirah. Kita harus menggunakan apa lagi? Kasut. Kita harus menggunakan apa lagi? Perisai. Dan hari ini kita mau belajar untuk menggunakan apa? Ketopong. Namanya adalah
ketopong keselamatan. Oh, ketopong itu sama juga dengan helm loh. Kak Roto mau tunjukkan ada ketopong zaman dulu loh. Wah, ini lihat. Ini ketopong zaman dulu loh. Mau coba dulu ya. Wah, ini namanya ketopong. Loh, untuk melindungi apa? Kalau ada dipukul orang, tidak sakit. Apalagi kalau ada panah ke sini, nyasar tidak apa-apa. Kalau ada orang mukul, tidak sakit. Kenapa? Karena ada ketopongnya. Wah, ini tujuannya demi keselamatan. Kalian ingat enggak? Kalau profesi apa ya yang menggunakan helm? Apa ya? Oh ya, pembalap motor pakai helm. Apalagi? Tentara pakai helm juga. Apalagi ya? Oh, pekerja proyek bangunan juga enggak pakai helm. Kemudian apalagi ya? Pemadam kebakaran juga pakai helm. Naik motor juga pakai helm. Naik sepeda goes juga pakai helm. Ternyata tujuannya buat apa ya? Untuk melindungi kepala kita. Firman Tuhan berkata supaya kita menggunakan ketopong keselamatan. Ternyata ketika menggunakan ketopong, tujuannya adalah untuk keselamatan kita loh. Melindungi apa? Oh, tadi firmannya melindungi kepala kita. Melindungi otak kita supaya tidak cedera, supaya tidak luka. Kak Roto jadi ingat loh, kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang kedua dan yang ketiga. Di sana Tuhan menciptakan seluruh dunia ini. Dan yang terakhir Allah menciptakan manusia. Setelah manusia diciptakan, akhirnya manusia itu ditaruh di mana? Di Taman Eden. Wah, setelah ditaruh di Taman Eden, kemudian Tuhan berfirman, semua yang ada di taman ini boleh kalian makan. Semua yang ada di Taman Eden ini boleh kalian nikmati. Ingat, ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ingat loh, jangan sekali-kali kamu menyamanya, nanti kamu pasti mati. Akhirnya, suatu ketika mereka berjalan sendirian, ada di taman itu, mereka mencari buah-buahan yang sedap, mereka mencari buah-buahan yang segar, datanglah si iblis dalam rupa ular. Kemudian iblis itu bertanya, kira-kira apa yang Tuhan perintahkan kamu kerjakan? Kemudian manusia berkata, Tuhan berkata bahwa semua yang di sini boleh kami makan, semua yang di sini boleh kami nikmati. Tapi kami tidak boleh menjamah satu pohon, karena pohon itu adalah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Pohon yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata bahwa sekali-kali kalau kami menjamahnya, kami pasti akan mati. Wah, si iblis ternyata punya tipu muslihat, punya akal. Wah, bagaimana caranya ya menjatuhkan manusia ini? Kemudian ia berkata, yang benar. Iya, enggak benar, itu enggak betul. Loh, kok bisa enggak betul? Kamu pasti belum pernah dengar ya iblis. Kemudian iblis berkata, yang benar begini loh. Sekali-kali kamu memakannya pasti tidak akan mati. Oh,
ternyata firman-Nya diputar balik. Yang Tuhan berkata, pasti kamu mati. Iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak. Pokoknya kalau kami menjamahnya pasti akan mati. Tidak. Sekali-kali kamu makannya, kamu tidak akan mati. Oh tidak. Kemudian Tuhan berkata, aduh bagaimana ini ya. Ternyata ketika manusia itu dipengaruhi oleh iblis, otaknya jadi bingung. Dia banyak mikir. Aduh bagaimana ini. Iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ditambah oleh iblis lagi. Iblis berkata, justru pada waktu kamu makannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Rupanya Hawa yang diperdaya oleh iblis itu kepingin juga ya dalam pikirannya. Wah, kalau bisa seperti Allah, bisa menciptakan semuanya, bisa ini, bisa itu. Wah, kayaknya menyenangkan ya. Tapi Tuhan berkata, sekali-kali kalau kamu menjamahnya, kamu akan mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kalau kamu memakannya, kamu tidak akan mati. Yang benar mana? Yang benar mana? Adik-adik, perhatikan kisah ini. Rupa-rupanya si Hawa sedang diperdaya oleh iblis. Yang diperdaya apanya? Otaknya. Yang tadinya ia mendengar firman Tuhan berkata, sekali-kali kamu memakannya pasti akan mati, tetapi diperdaya. Sekali-kali kamu makannya pasti tidak akan mati. Akhirnya si Hawa ini menjadi bingung. Aduh, otaknya bingung. Yang benar mana? Apalagi tadi iblis berkata, kalau aku benar-benar memakannya, maka mataku akan terbuka dan aku akan menjadi seperti Allah. Wah, sesuatu yang menyenangkan kalau aku menjadi seperti Allah. Apapun aku bisa menciptakan ini, aku bisa menciptakan itu. Wah, bisa menjadi seperti Allah, berkuasa atas segala sesuatu. Aduh, tapi yang mana yang benar ya? Perkataan Allah atau perkataan iblis? Mana yang benarnya? Sekali aku makannya pasti aku akan mati, atau sekali aku makannya pasti aku tidak akan mati. Aduh, yang benar mana ya? Aku akan mati, ataukah nanti aku akan menjadi seperti Allah? Perhatikan, ternyata perempuan ini akhirnya mikir terus. Iblis terus membisikkan, sekali-kali kamu makannya tidak akan mati. Sekali-kali kamu makannya tidak akan mati. Sekali-kali kamu memakannya tidak akan mati. Kalau kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. Kalau kamu memakan buah itu, maka matamu akan terbuka dan menjadi seperti Allah. Perempuan ini rupanya lebih memberikan tempat kepada perkataan iblis daripada perkataan Allah. Lebih memberikan waktu kepada perkataan iblis daripada merenungkan perkataan, daripada merenungkan firman Tuhan. Bukankah kita seperti ini? Ya kan? Sudah disuruh mamanya, ayo Dek belajar. Ketika kita duduk, mama enggak tahu, enggak apa-apa. Langsung apa yang dikerjakan? Main game, diumpet-umpet kayak di dalam tas, ditutupi pakai buku, main game ternyata. Terus apa lagi? Ketika di kelas,
Guru berkata, jangan berantem loh. Ketika guru pergi dari kelas, wah jahat sama temannya. Cubit sana, wah cubit sini. Siapa yang nyuruh sebenarnya? Iblis loh yang terus membisikkan. Ayo, pukul temannya. Pukul, tidak apa-apa. Dia takut sama kamu kok. Takut, bener takut. Nanti tidak bales. Kemudian akhirnya berani nyubit temannya. Aduh. Tadi firmannya apa? Tuhan berkata, sekali-kali kamu makannya pasti kamu akan mati. Tadi juga pujiannya Kak Nana sama Kak Amy berkata, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat apa yang kita berbuat. Hati-hati gunakan mulut, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan kaki. Karena apa? Bapa yang di surga melihat. Nah semuanya itu dipengaruhi oleh pikiran. Iblis membisikkan terus loh, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi pikiran. Dan apa yang terjadi? Ternyata perempuan itu akhirnya memberikan tempat kepada perkataan iblis. Oh ya, kalau nanti aku makan, aku tidak mati katanya. Berarti Tuhan yang berbohong. Kalau nanti aku makan buah itu, aku justru akan menjadi seperti Allah. Berarti Allah tidak mau ya kalau aku menjadi seperti dia ya. Aduh, Allah berbohong. Akhirnya nanti aku akan menjadi seperti Allah kalau aku makan. Benar. Perempuan itu pelan mendekati pohon itu. Pelan-pelan dengan pasti akhirnya buah itu dipetik. Tanpa ada rasa bersalah. Sesudah dipegang, iblis makan, ayo makan. Makan Mbak ya, ayo makan. Akhirnya buah itu dimakan oleh si iblis. Kerau, wah enak, kayak makan apel, kayak makan pir, kayak makan semangka. Wah enak banget, ternyata enak. Setelah dirasa enak, buah itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Adam. Ayo makan, enak banget loh. Setelah dimakan sama Adam, mereka berdua makan bareng-bareng. Setelah makan bareng-bareng akhirnya mereka sadar. Loh, aduh Tuhan, aku telanjang, aku malu. Perempuan dan laki-laki itu, Hawa dan Adam, akhirnya mereka telanjang. Mereka baru sadar ternyata mereka jatuh dalam dosa. Mereka baru sadar ternyata mereka mengikuti perkataan iblis dan tidak mengikuti perkataan Allah. Mereka malu, akhirnya kemudian mereka berlari mencari tempat persembunyian. Betapa mudahnya pikiran dipengaruhi, betapa mudahnya pikiran itu untuk kemudian diperintah. Kalian kan punya otak, kalian kan punya pikiran. Nah makanya firman Tuhan berkata supaya apa? Menggunakan ketopong keselamatan. Untuk melindungi apa? Untuk melindungi pikiran kita. Dari apa? Ketika kita melihat yang jelek, ketika kita melihat hal yang buruk, jangan ditiru. Ketika kita mendapat perkataan-perkataan yang jelek, pengaruh-pengaruh yang jelek, jangan kemudian diikuti. Ketika iblis menyuruh kita untuk mukul temannya, jangan diikuti. Ketika kita berlari kepada kejahatan, iblis menyuruhnya, kita tidak boleh mengikuti. Semuanya yang mengatur apa? Di dalam pikiran kita, dalam kepala kita semuanya yang mengatur. Maka di situ
Firman Tuhan berkata supaya kita menggunakan ketopong keselamatan. Kenapa? Kok perempuan itu, Hawa, bisa dipengaruhi oleh iblis? Karena ia tidak menggunakan ketopong itu. Ketika ada perkataan-perkataan iblis, semuanya direkam di sini. Perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, itu gampang ditiru dari sesuatu yang baik, ya kan? Karena ia tidak menggunakan ketopong keselamatan, akhirnya apa yang terjadi? Keselamatan, kekekalan yang sudah ada dalam hidupnya, dalam Adam dan Hawa, dalam laki-laki dan perempuan itu, akhirnya keselamatan, kekekalan itu hilang. Semuanya musnah. Karena sekarang manusia tinggal di dalam dosa, tidak tinggal di dalam keselamatan. Nah, sekarang adik-adik, mengapa kita sangat penting untuk menggunakan ketopong keselamatan? Untuk melindungi mata kita, untuk melindungi telinga kita, untuk melindungi pikiran kita. Supaya apa? Kita jangan melakukan hal-hal yang membuahkan kejahatan. Kita jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi iblis menyuruh, tidak usah, tidak apa-apa. Akhirnya kalian semua tidak hormat sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, nah yuk kerjakan, taat kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan sungguh. Tapi apa perkataan iblis? Tidak usah, tidak perlu, ikuti kataku saja, enak. Wah, kalau kita melakukan perkataan iblis, akhirnya keselamatan yang sudah menjadi milik kita itu hilang. Tetapi kalau kita mengikuti firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, maka keselamatan tetap ada dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah memberikan keselamatan itu? Ya kan? Jangan biarkan keselamatan hilang. Karena apa? Perkataan iblis. Kita mengikuti tipu daya iblis. Iblis menyuruh kita ini, iblis menyuruh kita itu, iblis menyuruh ini, iblis menyuruh itu, kemudian kita kerjakan. Kita harus bilang apa? Stop! Anya iblis, aku mau mengikuti perkataan firman Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Usir iblis itu jauh-jauh. Ya kan? Bilang, stop! Pokoknya sekarang aku hanya mau mengikuti firman Tuhan. Ayo ingat. Ketopong keselamatan melindungi pikiran kita. Supaya apa? Kita tidak mudah, kita tidak gampang dipengaruhi iblis. Sehingga kita melakukan menjadi penurut-penurut iblis. Jangan. Karena perkataan iblis selalu berbuahkan kejahatan. Perkataan iblis selalu berbuah dosa. Sehingga keselamatan yang daripada Tuhan, yang kekekalan Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita itu bisa hilang. Tugas kita menjaga loh. Dengan menggunakan apa? Ketopong keselamatan harus dijaga terus. Ketopong keselamatan harus dipakai terus. Supaya apa? Jangan sampai kita gampang dipengaruhi oleh perkataan-perkataan iblis. Tapi kita harus selalu melakukan firman Tuhan. Perkataan Tuhan suruh ini dikerjakan, mama suruh itu dikerjakan, guru nyuruh ini dikerjakan. Pokoknya jangan suka menjadi memberontak. Intinya taat, tunduk, dan patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ketika mempengaruhi pikiran kita,
Tujuannya adalah untuk keselamatan. Tetapi kalau kita mengikuti iblis, dipengaruhi oleh iblis, semua yang kita kerjakan adalah kejahatan, pemberontakan, tidak tunduk, tidak patuh, maka kita akan jadi temannya iblis. Loh, iblis itu di mana toh? Iblis itu ada di neraka nanti. Jangan sampai kita menjadi temannya iblis. Iblis itu menyuruh kita, menggeret kita, supaya apa? Kita jadi temannya, kita nanti ikut iblis. Jangan mau. Tempat kita adalah di surga. Bersama-sama dengan Kristus, ada dalam keselamatan kekal. Jangan sampai kemudian bersama-sama dengan iblis. Kalian ingat kan? Firman Tuhan yang berkata, upah dosa adalah maut. Dosa itu kalau kemudian kita mengikuti perkataan iblis. Iblis nyuruh ini, nyuruh itu, kita kerjakan. Itu artinya dosa. Upahnya adalah maut. Jangan ikuti lo. Benar? Kakak percaya, kalian pasti bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalian bisa kemudian berkata kepada iblis, stop. Aku tidak ada waktu untuk iblis. Pikiranku, hatiku, semuanya adalah untuk firman Tuhan. Hatiku hanya untuk Tuhan saja. Kita ada teman lagi loh, kayaknya udah sampai sini. Teman kita yang tadi jalan-jalan, Kak Emi sama Kak Nana. Udah kelihatan itu. Ini ingat loh, ada teman kita tadi. Dari mana saja ini? Sudah dari puter-puter ini sudah istirahat Kak Roto. Puter-puter ibu kota. Wah, tadi helmnya dipakai enggak? Ayo. Tadi tak pakai. Ini kan sudah istirahat, sudah ditaruh ya Kak Emi. Oh, sip, benar. Tadi kami sudah mendengarkan Kak Roto loh. Jadi nggak boleh dengar, nggak boleh nurut sama iblis toh Kak Roto. Iya benar. Iya. Mau nyanyi ya Kak Roto ya? Nyanyi dong. Oke. Ayo nyanyi kita semuanya bareng-bareng. Sampai rumah. Ayo. Ayo nyanyi bersemangat. Saat iblis menggangguku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Amin. Saat iblis menggangguku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nyanyi yang keras adik-adik. Kau kuat karena kasih
kita harus berani tampil beda. Kita menjadi orang-orang yang menjadi anak-anak yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak di rumah siap untuk terus melakukan firman Tuhan? Siap. Siap. Berkata no kepada siapa? Iblis. Amin. Ayo berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, semua yang ada dalam setiap kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan memproteksi di dalam setiap kehidupan kami, memberikan ketopong keselamatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika ada perkataan iblis, ketika iblis mempengaruhi pikiran kami, semuanya ada dalam kehidupan kami, untuk kami tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, kami boleh dengan sikap berkata, tidak, kami hanya ingin melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan saat ini berikan kasih-Mu, berikan kekuatan-Mu kepada anak-anak dari Shiloh Kids, supaya mereka tetap memberikan hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka hanya kepada Yesus, hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan menjaga keselamatan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami hanya di dalam Engkau. Hidup kami ada dalam kelemahan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Sertai anak-anak yang di rumah saat ini, mereka senantiasa taat dan memberikan hati mereka, memberikan waktu mereka untuk mereka ikut ibadah online. Saya percaya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semuanya. Pun kepada orang tua mereka yang senantiasa mendampingi, supaya anak-anak tetap mereka mendengarkan firman Tuhan dengan setia, mengikuti ibadah dengan setia. Engkau akan memberkati mereka semuanya. Dalam pekerjaan mereka, dalam semua apa yang dikerjakan, untuk membawa anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan memberkati keluarga mereka, memberkati anak-anak sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang kuat, karena mereka senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami semuanya, berkati. Dan percaya Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kepada kami hati yang memiliki ketaatan untuk selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Sehat selalu, sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Ketemu, Tuhan berkati.